Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Saya adalah dosen pengampu bahasa Indonesia yang akan membersamai teman-teman semuanya. Yang pertama, karya tulis ilmiah ini sifatnya objektif. Artinya bahwa tidak memiliki visi apapun dari penulisnya, tetapi betul-betul penulis hanya sebagai alat untuk mengumpulkan sebuah data, kemudian diolah dan disajikan kepada para pembaca sebagai hasil sains atau sebagai hasil ilmu pengetahuan. Yang kedua tentu netral ya, bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya sebagai kontribusi kepada khayal lebih luas tentang ilmu pengetahuan ya, tidak kemudian berindikasi, berasumsi dan memiliki agenda-agenda yang diambil atau dibawa oleh penulisnya. Yang ketiga adalah sistematis, penulisan karya tulisnya itu sudah memiliki rumusnya sendiri secara etika maupun estetika. Dan yang keempat logis ya, bisa diukur bahwa apa yang ditulis itu merupakan produk karya tulisnya yang bisa diukur dengan akal dan bisa diverifikasi dengan baik kebenarannya. Kemudian yang kelima menyajikan fakta, tidak berangkat dari asumsi-asumsi atau kemudian angan-angan yang belum ada kejadian empirisnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih tujuan kita menulis karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah menyampaikan gagasan penulis. Tentu penulis melihat suatu fenomena, ada gap, desain dan desolen yang tidak sesuai dengan ketentuan atau umumnya yang menjadi standar. Kemudian penulis menemukan gagasan untuk memberikan problem solver atau problem solvingnya itu demikian, maka dia menulis. Yang kedua adalah persyaratan studi, ya seperti teman-teman ya buat makalah, kemudian skripsi, eh, karya tulis ilmiah, tesis, disertasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk memantik diskusi gagasan. Karena biasanya karya tulis ilmiah ini kemudian memunculkan karya tulis yang baru, kemudian karya tulis yang baru itu mengomentari daripada eh, karya-karya sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah perlombaan. Tadi kalau saya sebut adalah karya tulis ilmiah, lomba KTI gitu ya, LKTI, kemudian lomba isai dan seterusnya. Yang terakhir adalah menyebarkan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian agar orang lebih tahu bahwa ada loh temuan terbaru berkaitan dengan tema A, misalkan seperti itu. Kemudian fungsinya yang pertama adalah untuk explanation, untuk menjelaskan kepada khayalak lebih luas bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu ternyata berdampak dan memiliki apa namanya penjelasan yang demikian, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai prediction. Ramalan ini bukan berarti fiktif ya, tetapi prediction bahwa berangkat dari variabel fakta yang demikian, diukur dengan kemudian takaran-takaran scientific dengan metode yang sudah ditentukan, maka akan menghasilkan seperti itu. Sehingga di karya tulis ilmiah itu biasanya di akhir menyampaikan saran-saran ya, bahwa sebaiknya demikian-demikian. Jika tidak, maka dikhawatirkan 5 tahun ke depan menurut perhitungan A, B, C akan mengalami A, B, C seperti itu. Kemudian juga sebagai kontrol. Kontrol bahwa misal nih, ya, ada satu kebijakan dalam sebuah pemerintahan, organisasi, lalu kita uji kebijakan itu dengan apa namanya penelitian kita, eh, kemudian penelitian kita itu menghasilkan A. Nah, maka ini sebagai barometer ketika kebijakan itu akan dilakukan, baik atau buruknya itu kita kemudian mengujinya secara sains dan kita tuliskan dalam karya tulisnya, karya ilmiah. Jenisnya ada banyak. Tadi yang kita sebutkan beberapa, kertas kerja, makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel pada jurnal. Ini setidaknya yang umum kita ketahui ya. Baik itu saja, kita akhiri dengan ucapan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.